Alhamdulillahil awwali qoblal insya'i wal ihya wal akhiri ba'da fana'il asya. Allahumma inni ushiduka bi annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min awfari ibadika nasiban fi hadzal yaum wa aqrabihim manzilatan minka wa akhasihim zulfatan ladaik amma ba'du. Ayuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari-hari ini kaum muslimin mulai berangkat melaksanakan ibadah haji. Mari kita doakan semoga mereka semua dimudahkan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan manasik mereka sehingga nanti mendapatkan haji yang mabrur, yang tidak ada balasannya kecuali surga. Bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, kita semua mempercayai bahwa tidak ada balasan bagi ihsan kecuali ihsan. Kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, maka kita akan selamat dari neraka dan akan memperoleh surga. Akan tetapi kadang terselip keraguan-raguan yang mungkin sengaja diselipkan oleh sejumlah orang atau muncul dari kesalahpahaman kita. Ada yang mengatakan bahwa amal ibadah kita itu tidak akan menyelamatkan kita dari neraka, tidak akan membawa kita ke surga. Bukankah itu ada di dalam hadis yang sahih katanya, yang diriwayatkan diantaranya di dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 5036, la yunjiya ahadam minkum amalu. Amal perbuatan seseorang tidak akan menyelamatkan dirinya. Kemudian juga pada hadis setelahnya, ma min ahadin yudkhiluhu amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun yang amalnya akan memasukkannya ke dalam surga. Sehingga muncul pemahaman atau kesimpulan yang salah. Jika amalan kita tidak memasukkan kita ke surga, tidak menyelamatkan kita ke neraka, maka buat apa kita bersusah payah mengerjakannya? Kaum muslimin rahimakumullah, hadis tersebut tidak salah. Akan tetapi untuk memahaminya dengan benar, maka kita harus membandingkannya dengan teks-teks yang lain. Di antaranya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dengan jelas banyak sekali jumlahnya yang menerangkan bahwa nasib kita nanti di akhirat itu tergantung dengan amalan kita masing-masing. Di antaranya di dalam Quran surah Al-Waqiah pada ayat ke-10 sampai ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunas sabiqun. Orang yang paling dulu imannya dialah yang paling dulu masuk surga. Ulaikal muqarrabun. Mereka itu akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala fi jannatin naim, di surga naim, di surga yang penuh dengan kenikmatan, yang kenikmatannya kemudian dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Banyak sekali sampai kita tiba di ayat ke-24 di mana Allah menegaskan jazaa'am bima kanu ya'malun, bahwa semua kenikmatan itu dia peroleh berkat perbuatannya sebagai balasan dari Allah atas susah payah hamba itu di dunia. Kemudian misalnya kita membaca surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 21 sampai 22, Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu di sana ada tempat mengawasi yang diisi oleh para malaikat penjaga jahanam. Littogina ma'aba. Neraka itu menjadi tempat kembalinya orang-orang yang lalim, orang-orang yang curang, yang jujur, baik kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada masyarakat dalam ekonomi maupun dalam politik. Kemudian pada ayat 26 sampai 29 itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazaa'u wifaqo. Neraka jahanam itu menjadi tempat kembali mereka sebagai balasan yang sesuai dengan amalan mereka. Apakah amalan mereka yang membawa ke neraka? Pada ayat 26 sampai 29 itu diterangkan, la innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak beriman, mereka tidak berharap nanti di akhirat ada hisab. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Kami pasti akan menghitung, akan mencatat dan menulis segala sesuatu yang mereka lakukan dengan perhitungan dan pencatatan yang cermat. Pada ayat 31 dan 36 kemudian diterangkan bahwa surga juga menjadi balasan atas amalan orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Itu ayat 31. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan surga, tempat yang penuh dengan keberuntungan. Pada ayat 36 Allah berfirman, jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Itu adalah balasan bagi perbuatan kita insyaallah di dunia. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bagaimana kita harus memahami hadis-hadis tadi? Dalam sebuah keterangan di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Ajibah menerangkan bahwa betapapun kita sudah berusaha bertakwa, tapi kita tidak boleh menjadi sombong, lantas menganggap bahwa keselamatan kita dari neraka dan keberhasilan kita meraih surga itu semata-mata karena amalan kita tersebut. Sebab seberapapun banyaknya, seberapapun tingginya ketakwaan kita, itu tidak bisa menjadi tiket untuk membeli atau masuk ke dalam surga. Kewajiban syukur saja misalnya, nikmat yang kita terima berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa mensyukuri semua nikmat yang sudah Allah berikan. Kalau dihisab ada yang kurang, maka kita tidak akan selamat. Lebih dari itu, kemampuan kita bersyukur, adanya rasa terima kasih yang terbetik di dalam hati kita, itu juga nikmat dari Allah. Bukan karena kemampuan dan keistimewaan yang ada di dalam diri kita sendiri. Lantas lidah kita yang mampu mengucapkan alhamdulillah, organ tubuh kita yang mampu mentasarrufkan nikmat Allah itu di dalam perbuatan-perbuatan yang baik, itu semuanya juga berdasarkan haulillah wa quwwati, berdasarkan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan daya dan kekuatan kita sendiri. Sehingga pada akhirnya setelah kita melakukan semua amal soleh, kita tetap harus menyandarkan kesuksesan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kekuatan kita untuk menjalankan semua kebaikan, baik kebaikan individual, ritual maupun sosial, juga menghindari semua keburukan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.